tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah membaca teks legenda, peserta didik dapat mengidentifikasi makna dari majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam teks legenda seperti personifikasi, metafora, hiperbola, dan asosiasi dengan tepat. Kemudian setelah memahami materi majas, peserta didik dapat membuat dialog yang memuat beberapa majas. Jadi kalian nanti akan membuat dialog untuk menunjukkan majas apa saja sih yang kalian pahami. Kemudian setelah membuat dialog, peserta didik dapat mempraktikkan dialog tanpa menggunakan teks. Seperti itu ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang majas? Apa? Siapa yang tahu majas itu apa? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya. Jadi gini, majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah dan memperkuat efek dalam sebuah tulisan. Karena kita itu akan melafalkan tulisan itu sesuai dengan cerita yang tertulis. Seperti dalam legenda, majas sering digunakan untuk menambah daya tarik cerita dan memperkuat pesan moral. Seperti itu. Kemudian majas itu mempunyai beberapa jenis. Yang pertama adalah majas personifikasi. Apa sih itu majas personifikasi? Majas tersebut memberikan sifat atau perilaku manusia kepada benda mati atau makhluk yang tak hidup. Ciri-cirinya benda yang digambarkan setelah hidup atau bisa melakukan tindakan manusia. Jadi benda mati yang digambarkan seolah hidup melakukan tindakan manusia apa biasanya? Gak tahu. Benda mati yang digambarkan seolah hidup dan bisa melakukan tindakan manusia. Semisal, karena kita berimajinasi ya, seperti mobil. Nah, mobil itu cerita-cerita di TV itu kan mobil bisa berbicara atau kereta bisa berbicara, bisa melakukan tindakan seperti manusia. Kemudian berfungsi untuk menambah keindahan dan daya imajinasi. Jadi biar bisa memperkirakan luas, berpikir luas, berimajinasi luas. Contohnya, batu itu menatap gadis kecil yang menangis. Jadi artinya batu digambarkan bisa menatap seperti manusia, seperti mobil tadi, bisa berbicara, bisa melihat dan melakukan tindakan manusia. Kemudian yang kedua adalah majas hiperbola atau majas yang melebih-lebihkan gaya bahasa, melebih-lebihkan sesuatu untuk memberikan efek dramatis. Jadi seperti tangisnya mengguncang langit dan bumi. Emang bisa tangis itu, sebuah tangisnya bisa mengguncangkan langit dan bumi? Enggak bisa. Jadi dilebih-lebihkan biar efeknya dramatis secara emosional, secara biar kita bisa dapat gitu ya. Kemudian majas metafora, yaitu perbandingan langsung tanpa kata penghubung, seperti atau bagai dengan menggunakan istilah yang tidak sebenarnya. Contohnya, ia adalah bunga desa. Apa sih maksud bunga desa itu? Ada yang tahu?
kita tidak membutuhkan beberapa kata, banyak kata, jadi langsung digabung menjadi satu, tinggal desa. Kita tidak menyebutkan perempuan cantik yang tinggal di desa, bukan, tapi langsung menyebutkan objek tertentu. Bunga desa. Paham? Nah, kemudian yang terakhir adalah majas asosiasi. Adalah majas perbandingan yang menyamakan dua hal berbeda, tetapi dianggap memiliki sifat atau ciri yang sama dengan menggunakan kata penghubung. Yang pertama seperti bagai, laksana, dan upama. Contohnya, wajahnya bagai rembulan di malam hari. Jadi membandingkan wajah dengan rembulan. Artinya apa? Rembulan itu warnanya cantik nggak? Berarti bisa disimpulkan bahwa wajah itu sama cantiknya dengan bulan. Seperti itu ya. Membandingkan sifat dan ciri yang sama. Paham? Apalagi contohnya? Wajahnya cantik seperti bunga matahari. Seperti bunga matahari. Nah, bagus. Ardi. Baik. Kemudian nah, ini Bapak ada cerita legenda. Cerita legenda. Nih. Coba ada yang mau membaca? Fendi? Ya, Pak. Coba bacakan, nanti gantian sama teman-temannya. Legenda Putri Komodo. Nah, iya. Pada zaman dahulu di Kepulauan Komodo tinggallah seorang pria bernama Empu Najwa dan istrinya Lea. Mereka tinggal di Teluk Ngawi di Gilimanuk. Di sana Empu Najwa terpilih menjadi kepala desa. Namun desa tersebut terus diserang oleh orang-orang dari suku Bajo yang tak segan menjarah dan mengobrak-abrik desa mereka hingga luluh lantak. Setiap kali ada serangan, warga desa memilih mundur ke gunung. Namun, mereka tak bisa menyembunyikan kesedihan dan hati yang berkeping-keping. Ketika kembali melihat desa mereka yang hampir rata dengan tanah, berusaha tetap setegar karang. Suatu hari, Empu Najwa mengumpulkan penduduk desa dan mengumumkan, "Wargaku, kita harus pindah dari tempat ini. Suku Bajo akan terus menyerang kita. Marilah kita menetap di gunung." Baik. Selanjutnya coba Ardi membacakan. Baik, Pak. Hutan bisa memberi kita makan. Kita juga bisa merawat kebun, menanam pohon, buah, dan berburu kijang dan berbi hutan yang melimpah. Mereka menyebut desa baru mereka Najwa untuk menghormati pemimpin mereka. Di malam terakhir, ketika meninggalkan Loh Lawi, istri Empu Najwa Lea mengandung. Ketika desa baru mereka selesai dibangun, Lea siap untuk melahirkan buah hatinya. Dia merasakan sakit luar biasa. Masalahnya, desa ini tidak memiliki dukun bayi. Dengan berat hati, Empu Najwa sendiri yang membantu Lea melahirkan bayi mereka. Ketika itu, angin menari-nari, membawa masuk daun-daun di luar melalui jendela dan mengelilingi Lea. Wajah Lea bersinar seperti bulan purnama. Kemudian Empu Najwa terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Sungguh aneh. Lea melahirkan seorang bayi laki-laki dan seorang kembaran perempuan yang bentuknya jauh dari manusia. Kulitnya bersisik, berbintik-bintik, matanya hitam.
lintas desa. Anakku laki-laki, kata Empu Najwa ragu-ragu sambil menatap istrinya, tapi sayangnya Arul sudah meninggalkan jasad Lea. Baik. Kemudian coba Sultan membacakan. Baik Pak. Empu Najwa harus berlapang dada meninggalkan belahan hatinya. Dia bertekad untuk membesarkan sendiri kedua anaknya. Dia memberi nama bayi anak laki-lakinya si Gerong dan anak perempuannya Ora. Dia memberi mereka makan susu kambing dan madu. Dua-duanya tumbuh dengan cepat, tapi jauh sebelum Gerong bisa berjalan, Ora sudah menjelajahi jalan di luar rumah dan bahkan memanjat pohon. Meskipun susu masih bisa memenuhi rasa laparnya, dia mulai tertarik pada ayam-ayam milik tetangga. Tetangga mulai mengeluh kepada Empu Najwa. Aku akan memberimu daging, katanya pada orang. Tapi kamu tidak boleh menyerang kambing atau ayam warga. Bacakan lagi, tolong. Randy. Meski orang tidak lagi mengganggu ternak warga, dia tetap menjadi buah bibir penduduk desa. Mereka curiga ada komodo yang tinggal bersama mereka di desa. Untungnya, ayah dan kakaknya tetap melindungi Urah dan menunjukkan kasih sayangnya. Malahan, si Gerong lebih suka bermain dengan adiknya daripada dengan anak-anak lain. Dua bersaudara ini memanjat pohon bersama atau mengejar kalkun ke dalam hutan. Suatu hari, Urah bilang dia meninggalkan rumah ketika matahari baru bangun, dan jejaknya menunjukkan bahwa dia menuju hutan. Apakah dia akan kembali? Tanya si Gerong pada ayahnya dan air mata yang membanjir. Ya jangan khawatir, dia akan kembali, balas Empu Najwa. Tapi dia sendiri juga tampak cemas. Urah akhirnya kembali ke rumah malam itu. Namun semakin hari dia semakin lama meninggalkan rumah dan hanya kembali sesekali. Sampai suatu pagi, si Gerong menemukan adiknya di tepi ranjangnya. Mereka saling menatap lama dan kemudian Urah berpaling dan pergi. Si Gerong tahu bahwa kali ini Urah tidak akan kembali. Tahun-tahun berlalu, si Gerong tumbuh menjadi pemburu yang berpengalaman. Tidak ada babi hutan atau kijang yang sanggup menghindar dari ujung tombaknya. Suatu hari, si Gerong sedang berburu di tepi hutan dekat dengan sahabatnya ketika dia mendengar suara gemerisik di dekat sungai. Dia melihat kijang. Ayo, lagi coba. Baik Pak, ke kijang tersebut dan secara kilat melompat dari semak-semak dengan tombak yang terarah. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di belakang kakinya. Makhluk ini mulutnya terbuka dan mata hitamnya tertuju pada kijang yang tidak berdaya. Ini komodo terbesar yang pernah dilihat si Gerong. Dengan refleks, dia berbalik dan mengarahkan tombaknya pada reptil raksasa tersebut. Namun komodo itu malah meletakkan kepalanya ke tanah. Tiba-tiba pula berdiri di depannya sosok seorang perempuan. Letakkan tombakmu, anakku, kata mereka perempuan itu padanya. Apa kamu ingin membunuh adikmu sendiri? Mendadak semua kenangan masa kecilnya melintas di kepalanya dan si Gerong pun jatuh berlutut. Dia Ora, aku mengandung kalian bersama. Dia saudara kembarmu, sosok perempuan itu berkata. Setelah itu, Gerong pun berpisah dengan adiknya. Si Gerong menuju desanya dan orang menuju sana. Semenjak hari itu, si Gerong dan orang-orang di desanya memperlakukan komodo dengan baik. Raja raksasa itu bebas berkelana di sekitar hutan, memakan babi hutan, ijan, dan hewan lain yang ada di sana. Ketika ada komodo menjadi terlalu tua untuk menjadi makan sendiri, warga desa akan beri makan seolah komodo-komodo itu dan rezeki mereka sendiri. Sudah? Sudah Pak. Baik. Nah, setelah membaca teks legenda tersebut, ada beberapa kalimat, maksud saya ada beberapa kata yang
berwarna kuning. Iya enggak? Iya Pak. Nih, dari atas ada yang berwarna kuning. Luluh lantak. Luluh lantak. Itu termasuk majas apa? Metafora, Pak. Majas metafora. Yakin? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Itu merupakan majas hiperbola karena sifatnya dilebih-lebihkan ya. Itu majas hiperbola. Kemudian hati yang berkeping-keping apa? Siapa yang tahu? Hati yang berkeping-keping Majas parabola Pak. apa? Parabola. Bukan parabola Adi, tapi hiperbola. Hiperbola. Nah, ini merupakan majas hiperbola ya. Baik Pak. Baik. Ada lagi. Nah, sekedar karang. Kalau sekedar karang itu apa? Apa? Sultan tahu? Enggak Pak. Nggak tahu. Masih ingat nggak apa itu majas? Masih, Pak. Itu merupakan majas asosiasi karena membandingkan suatu hal dengan sesuatu yang memiliki kesamaan dan ciri yang sama. Seperti itu, sekedar karang. Karang itu tegar berarti. Ya. Kuat, sekedar karang seperti itu. Berarti jenis-jenis majas apa saja yang digunakan di cerita legenda ini? Hyperbola sama Metafora Pak.
Bapak memberikan tugas untuk di rumah, yaitu menyimpulkan atau membuat ringkasan cerita rakyat dari daerah kalian masing-masing, ya, yang mengandung unsur majas